Joki RPP. Joki RPP itu ada. Kalau misalkan PPG, terus ini juga ya, yang terbaru tuh sekarang S2 ada fast track. Fast track itu kan untuk mahasiswa semester 6 itu dia bisa langsung lanjut S2. Jadi ketika nanti 1 tahun awal dia lulus S1, 1 tahun berikutnya dia langsung lulus S2, misal tepat waktu. Nah ini kan bisa dikatakan sebagai mungkin arahnya ke kesejahteraan. Gimana caranya ya, wes dibantulah wes pokok biar cepet lulus, langsung S2, langsung mungkin dia ambil PPG juga, karena teman saya ada yang ambil PPG, dia ambil S2 fast track. Iya. Nah, ini lagi itu ya, lagi apa namanya? PPL lah kayak gitu ya. Yeah. PPL. Nah itu mulainya 2018, dari sejak 2018 itu juga ada KM Kamus Mengajar. Kalau dibahas lagi kan panjang lagi gimana sampai organisasi itu menciut, sampai akhirnya hilang mungkin ya. Karena semua arah langsung ke pemerintah, digaji, dibayar 1.200.000 per bulan, apalagi pertukaran mahasiswa itu sampai keluar kuliahnya dibiayai juga, disangoni istilahnya. Nah ini kan arahnya ke kesejahteraan. Cuman kan balik lagi, sistem ini nanti itu bagaimana? Karena misal kita yang udah terlanjur lulus lebih dulu, ketika kita mau ambil S2 itu bayarnya per semester 10 juta. Itu minimal di jurusan tertentu. Itu minimal di jurusan tertentu di kampus yang biasa saja. Ini belum lihat yang peringkat-peringkat yang 1 atau 2 di Indonesia. Nah, balik lagi, tapi kesejahteraan yang benar-benar itu ada di mahasiswa sekarang. Ketika dia fast track per semesternya, dulunya itu cuma 1 juta 2 juta. Sekarang masih 4 juta 5 juta. Otomatis kan ada rentang antara mahasiswa yang udah lulus atau yang mungkin udah jadi guru, yang udah berprofesi guru, sama yang mau berprofesi guru. Itu ditawarin untuk, wes silahkan untuk kayak pengen lanjut PPG, silahkan tak biayai gratis. Kamu pengen lanjut S2, silakan bayar setengah dari UKT yang reguler. Nah ini kan problem juga, karena kesejahteraan itu harusnya untuk memang didesain untuk calon-calon guru, atau justru harusnya untuk guru-guru yang udah jadi guru gitu. Ini kesejahteraan arahnya kemana? Karena guru-guru yang udah jadi guru itu dia nggak dapat apa-apa. Serdik ya wis ngono kuwi, arep disuruh PPG juga udah ketuaan untuk belajar lagi. Bahkan keluarga saya itu ada yang ngajar tapi dia nggak paham komputer, nggak paham laptop, nggak paham buat RPP sekarang kurikulum merdeka itu gimana caranya, sehingga dia joki RPP. Joki RPP itu ada Joki RPP dan sistemnya dan lain sebagainya, 1 tahun 3 juta. Gajinya 1 bulan 150. Di situ dia tekor untuk wis bicarane RPP secara administratif pemerintah itu berjalan. Biar dia bertahan di sekolah itu. Iya. Karena kalau nggak bisa membuat itu tergeser. Iya, itu. Nah ini problem yang cukup kompleks ya. Ini kesejahteraan yang harusnya untuk calon-calon guru atau memang untuk guru yang udah jadi guru, dan apakah nanti calon guru ketika udah jadi guru ini benar-benar terjamin atau nanti akan ada regulasi ulang lagi, akan mungkin pergeseran ulang lagi, ada PPG baru lagi, S2 lagi, mungkin ada program selain fast track, tiba-tiba lulus SMA bisa ambil S1, S2 langsung, kan bisa. Ya bisa saja. Nah ini gimana nih? Pandangan sudut pandang yang dari celah kesejahteraan ini sebenarnya PPG, S2 dan lainnya itu memang itu adalah kesejahteraan untuk guru-guru, untuk mahasiswa S1 atau untuk apa? Ya. Atau jangan-jangan kita yang iri Pak, karena kita lulus terlebih dahulu gitu. Lebih tua terlebih dahulu, sedangkan dari yang menyetuskan atau membuat sebuah program tersebut
ingin potong generasi. Jadi maksudnya ini pandangan positifnya ke yang memutuskan kayak gitu ya. Biar ya sudah yang sudah berjalan yang tua ya sudah kayak gitu aja lah kayak gitu. Tapi harapannya setelah tahun 2018 2019 ini setelah masa pandemi kayak gitu lah ya, itu lebih baik kesejahteraannya, terus dari segi pendidikannya, dari segi kompetensinya itu sudah baik, sehingga nanti akhirnya ke sana itu semakin baik kayak gitu. Yang sudah ya sudah kayak gitu, daripada kita ngurusin yang tua kan mungkin kayak gitu. Seperti wis mati ngono ya. Wah, yang seharusnya mati wis ngurmati sing lagi anyar. Nah iya, kalau dalam harusnya prinsip berkeadilan kan ya seharusnya tidak melupakan yang lama kayak gitu, tapi juga ada program baru. Yang lama juga dikasih program baru, kayak gitu. Kesejahteraan baru gitu. Kayak gitulah kayak gitu. Mungkin itu yang seharusnya kan yuk mengurusi sebuahnya guru yang ada tadi ya, setiap lulusan itu pasti ada kayak gitu. Dan masih ada guru yang lulusan guru juga masih nganggur kayak gitu kan. Akhirnya kan kesulitan ya sudah kita potong generasi kayak gitu. Yang sudah lulusnya kemarin ya wih itu apa namanya nasibmu kayak gitu lah. Kok cepet kamu lahirnya harusnya krisis monet. Harusnya kamu kok bekerjanya ya ada di sekolah-sekolah yang tertentu dengan gitu ya wis kamu bersyukur karena kamu jadi guru kayak gitu. Nanti dibalas di akhirat. Kayak gitu kan regulasi akhirat kan. Enggak kan memang apa namanya kadang-kadang kita tidak bisa menjelaskan tentang kesejahteraan, akhirnya kita menjelaskannya dengan dogma agama kayak tadi loh maksudnya. Yang sebenarnya kita bisa menjelaskan secara agar bisa masuk akal lah kayak gitu dan masuk dalam hati bahwasanya pekerjaan guru itu adalah sebuah hal yang mulia kayak gitu. Dan apa namanya dan jangan sampai ketika kita terjun menjadi seorang guru kayak gitu jangan sampai ada beban kayak gitu. Maksudnya tadi kayak kan biasanya kita dibebani kok siswa nggak bisa ini, sedangkan kita sudah semaksimal mungkin sebagai seorang guru semaksimal mungkin agar siswa itu bisa ini, tapi ternyata tidak ada dukungan juga dari siswa untuk mau, orang tua juga kayak gitu. Nah yang akhirnya kita bisa mampunya memberikan apa namanya pembelajaran yang semaksimal itu dengan mendoakan kayak gitu. Contohnya kan seperti itu. Nah dan tolak ukur pendidikan itu seharusnya jangan cuma hanya ke siswanya saja, juga ke gurunya dan apa namanya kesejahteraan gurunya itu juga harus diperhatikan juga kayak gitu. Oke. Kompleks berarti. Iya Pak, kalau ya lagi-lagi yang kita melihat permasalahan pendidikan di Indonesia khususnya yang kompleks lah itu ya, bulat ruwet lah itu seperti itu, kita lihat kayak benang kayak gitu yang sedang apa namanya nggak bisa terurai-urai dengan bahasa yang bisa terurai-urai gitu, karena dari berbagai sisi itu terjadi berbagai permasalahan, kebimbangan kayak gitu. Ya kembali seperti tadi ya apa namanya, bahwa pada intinya pendidikan itu ada sesuatu yang penting, dan kalau dilihat dari berkembang majunya sumber daya insan di sebuah negara itu dilihat dari kualitas pendidikan. Berbagai apa namanya, berbagai aturan regulasi, berbagai apapun lah yang dikeluarkan pemerintah. Ya memang saya berprasangka baik ya, tujuannya untuk memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia, walaupun entah itu tepat sasaran maupun tidak. Saya beberapa udah lama sih ya, ada seorang pengawas itu cerita ada sebuah sekolah itu gurunya udah tua, udah daftar kayak P3K gitu kan, gak diterima. Terus tahun kemarin P3K kemarin itu informasi gini, intinya dia diterima, terus 1 hari itu dia pensiun. Terus dalam benak saya bertanya-tanya, apa maksudnya gitu? Apakah di situ pemerintahnya semacam ini loh, intinya secara psikologi kan dia apa namanya pernah nggak terima gitu kan,
entah itu dia benar-benar bisa menikmati jabatan P3K atau tidak, tapi dia pernah keterima gitu. Ini kan juga menurut saya nggak tepat sasaran gitu kan, kalau sampai seperti itu alasan dari pemerintah kan, supaya dulu pernah daftar gini ternyata belum keterima, sekarang baru keterima supaya psikologi itu. Nah itu kan nggak pas gitu, ya kan? Nah, seperti itu gitu kan, seperti itu. Jadi kayak semacam tadi apa namanya Pak Ali, kayak fast track macam-macam kayak itu kan apa ya, saya berprasangka baik itu memang tujuan pemerintah ya untuk memperbaiki kualitas pendidikan salah satunya ya. Hanya saja ya kurang tepat sasaran gitu aja ya, kurang tepat sasaran dan cenderung dipaksakan kayak gitu, akhirnya ya kayak tadi akhirnya muncul ketidakadilan, ya kan? Muncul ketidakadilan bagi alumni yang udah lulus duluan gitu kan. Itu udah urusan kamu, kerasa banget itu udah urusan kamu itu kan, ini sekarang itu dulu kayak gitu. Karena beda menteri juga. Iya, seperti itu tadi kan, lah kok bisa seperti nanti ini? tiga menteri lagi. Mungkin coba kalau kita lihat kayak apa bukan kasus ya, apa kayak masalah apa namanya honorer, coba gitu. Dari dulu sampai sekarang dengan berbagai pergantian menteri, berbagai jadi menteri, aturan sampai sekarang masih sama kan itu. Bisa masalahnya itu kesejahteraan. Ya lagi-lagi selain dari faktor internal maksudnya kayak aturannya dan semacam itu, dan eksternal dari dalam diri itu sendiri itu harus benar-benar di merubah mindsetnya, ya kan, bahwa guru itu memang tujuan utamanya adalah ya udah mendidik dengan sebaik mungkin, ya kan, tapi untuk pemangku kepentingan jangan sampai kita abai terhadap profesi guru yang mempunyai hak untuk memberikan dan tidak membuat aturan-aturan yang berkaitan dengan guru, jangan sampai mengurangi hak-hak yang bagi guru, karena guru itu juga manusia, dia punya keluarga, butuh makan, butuh itu ya. Dan kalau bisa ya memang kembali lagi kan ya, kembali ke pasal apa namanya ke pasal sini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.